Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Das Bala Lestari Tbk atau bisa disingkat dengan kedok emiten yaitu Das. Perdagangan besar logam dan biji logam dan aktivitas perusahaan holding. Ini anak usahanya APEC ya teman-teman itu. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Das Bala Lestari Tbk yang berusaha dalam bidang perdagangan besar logam dan biji logam dan aktivitas perusahaan holding. Perusahaan memiliki perusahaan anak dengan bidang usaha perdagangan, jasa angkutan laut, dan jasa pertambangan. Perusahaan dan perusahaan anaknya didukung dengan rantai pasokan yang terintegrasi dalam industri mineral untuk menjalankan usahanya. Untuk mengoptimalkan integrasi rantai pasokan antara perusahaan dan perusahaan anak, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan efisiensi perusahaan bisnis, perusahaan dan perusahaan anak. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT Das Bala Lestari memiliki visi antara lain adalah menjadi perusahaan penyedia solusi integrasi untuk industri pertambangan dan pengolahan mineral pilihan di Indonesia melalui penciptaan nilai secara berkelanjutan. Untuk alamat emiten yaitu di Gedung Office 8 SCBD Lot 28 Lantai 21 Unit E dan F Jalan Senopati nomor 8B Desa atau Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos yaitu 12190. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.dasgroup.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, jadi ini adalah perusahaan pertambangan ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke ini dia teman-teman. Ini adalah pusatnya teman-teman, PT Das Bala Lestari. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita lihat ya. Nah, pengangkutan ada, nah biji juga ada itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 300 lembar saham, dari total saham dicatatkan yaitu 15,02%. Harga penawaran dari 835 sampai 900. Dana diproses sekitar 250 miliar sampai 270 miliar. Untuk penawaran awal yaitu tanggal 11 Oktober sampai 18 Oktober tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 1 November sampai di tanggal 7 November tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 11 November tahun 2024. Untuk underwriter yaitu HP Henan Putria Sekuritas, itu masuk ke papan utama. Nah, jadi kalau kita lihat si underwriternya ini HP, itu penengawal IPO saham cuan ya teman-temannya. Nah, nanti saya bahas. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 33,3% akan digunakan oleh perusahaan sebagai berikut. Yang A-nya 98,6% untuk pembelian biji nikel, di mana pembelian tersebut mengacu kepada yang pertama perjanjian jual beli biji nikel ya teman-temannya. Nah, yang kedua perjanjian jual beli biji nikel juga nih. Nah, di tanggal 28 ini tanggal 1 ya teman-teman. Nah, teman bisa cek sendiri ya. Nah, ini nyata kalau kita lihat sih yang pertama tuh dia tuh melakukan pembelian biji nikel. Artinya dia ini belanja modal ya teman-temannya. Lalu yang B-nya kalau kita lihat sih untuk modal kerja yang akan digunakan antara lain untuk biaya tenaga kerja serta biaya logistik. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke yang keduanya teman-teman. Nah, 66% akan digunakan untuk pinjaman kepada perusahaan anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat sih nyata untuk rencana penggunaan dananya ini nyata dia mau dipinjamkan kepada anak usahanya. Tapi kalau kita lihat sih kalau dipinjamkan ke anak usahanya itu agak sedikit kurang menarik ya. Biasanya kalau menarik itu digunakan untuk modal kerja dan juga belanja modal biasanya itu. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 100 per saham teman-teman. Oke, kita lihat dulu siapa saja sih pemegangnya. Ada Zainal, ada Ilawan, ada Elwin, ada PT Das Nusantara Abadi, lalu masyarakat. Nah, kalau kita lihat sih untuk jumlah sahamnya yang akan disetor ke penerus banyak 1,9 miliar. Kecil banget ya teman-temannya. Itulah kenapa yang akan dibagi ke masyarakat sebanyak 300 lembar saham atau 3 juta lot. Kecil banget pastinya itu. Oke, kita lanjut ke pembatasan atas saham ya teman-temannya. Nah, untuk teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa baca di Populsus ya. Ini saya ringkas saja ya teman-temannya karena banyak banget teman-teman itu. Nah, seperti biasa sih, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga atau nilai konversi harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham perusahaan tersebut sampai dengan 8 bulan
setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca ya teman-temannya. Kalau saya jabarkan mungkin agak lama teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke skema kepemilikan perusahaan. Nah, ini saya nggak kelihatan ini teman-teman. Nah, ini PT Aptek ini teman-temannya. Nah, ini baru ini ya, usahanya das. Nah, ini panjang banget nih teman-teman. Saya sudah zoom aja masih nggak kelihatan ini untuk struktur pemegang sahamnya nih teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk yaitu PT Das ini pemiliknya manfaat akhir. Nah, itu kalau kita lihat sih si Elwin Sutanto. Jadi untuk pengendalinya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laporan posisi keuangan teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk asetnya ya, kita lihat dulu untuk total aset lancarnya. Di tahun 2001 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2003 nyata mengalami peningkatan lagi. Di tahun 2004 lumayan meningkat untuk total aset lancarnya. Kalau tidak lancar gimana? Kita lihat juga dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan juga. Jadi untuk total asetnya di tahun 2001 ke tahun 2024 nyata mengalami peningkatan. Untuk liabilitasnya untuk utangnya teman-temannya kita lihat dulu untuk jangka pendeknya. Dari tahun 2001 ke tahun 2002 nyata meningkat semua ya teman-temannya sampai di tahun 2024. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih sama dan mengalami peningkatan juga. Jadi dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan untuk total hutangnya ini. Lumayan juga ya total hutangnya sampai 2 triliun teman-teman itu. Untuk ekuitasnya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun juga nyata mengalami peningkatan. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk asetnya, untuk utangnya, untuk ekuitasnya semua itu meningkat terus dari tahun ke tahun itu. Oke, coba kita lihat untuk laporan laba rugi dan penghasil kompresif lainnya teman-teman. Kita lihat dulu di tahun 2001. Nah, pendapatannya 2,9 triliun ya teman-temannya. Lalu di tahun 2022 6,4 triliun, tahun 2023 7,6 triliun. Coba kita bandingkan di tahun 2003 ke tahun 2004 sampai bulan April. Kalau kita lihat sih di tahun 2004 meningkat ya teman-temannya, lumayan juga sih meningkatnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk total laba bersih periode berjalannya kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2002 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 nyata mengalami penurunan teman-temannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2003 ke tahun 2024 agak sedikit menurun juga ya untuk nama tuh laba bersihnya. Tapi ya kalau kita lihat sih untuk pendapatannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan itu dia. Oke, kita lanjut ke rasionya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sendiri untuk rasio ya teman-temannya. Mungkin panjang juga ya kalau saya lihat ya teman-temannya. Kita lihat saja untuk ini ya teman-temannya, tadi kita sudah bahas. Kita lihat untuk pendapatan usahanya nyata meningkat ya teman-teman dari tahun ke tahun. Nah, tapi ya nggak tahu besar lagi, dia sudah masuk di tahun 2023 nya itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk laba sebelum pajak aja ada ini turun dia teman-teman itu. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen. Nah, setelah saya baca ini teman-temannya agak cukup menarik teman-teman. Untuk lebih lengkapnya teman-teman baca di bab 10 Prospektusnya teman-temannya. Ini saya ringkas saja ya. Sampai saat ini Prospektus diterbitkan di tanggal 19 Juli tahun 2024. Setelah penahanan umum perdana saham ini mulai tahun buku April di tanggal 30 tahun 2024 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan. Gila, 100% teman-teman dia mau bagikan kepada pemegang saham teman-teman. Wow. Tapi ya kalau jumlah sahamnya dikit kecil juga ya. Kalau kita lihat tadi labanya tadi lumayan juga teman-teman. 100% ini teman-teman. Besar banget ya. Biasanya 30%, 50%. Ini 100% teman-teman. Tapi ya tetap kita lihat nanti teman-teman di laporan umum pemegang saham nanti teman-teman. Ya ini hanya di Prospektus saja. Dia tetap memperhatikan juga pastinya untuk laporan keuangannya itu. Ya jadinya ini kalau kita lihat sih cukup menarik dia teman-teman. Dia mau bagi dividen 100% teman-teman. Wow. Ini yang membuat saya cukup menarik teman-teman. Yang pertama. Oke, kita lanjut ke valuasi Das teman-teman. Di tahun 2023 kita lihat dulu untuk harga 835 sampai di 900. Untuk PBP-nya di 835 140 kali, untuk di 100 1,51 kali. Untuk P-nya di 835 4,68 kali, untuk di 100 itu 5,04 kali. Untuk BP-nya sama 594,81, untuk DOL juga sama 156,19%, untuk E juga sama 30,01%, untuk EPS 178,04%,
Untuk jumlah sahamnya tadi kecil banget ya, 1,9 miliar. Untuk ekuitas, kalau kita lihat untuk ekuitasnya 1,1 triliun. Untuk laba bersih 356 miliar. Untuk total hutang 1,8 triliun. Untuk market cap di 835 yaitu 1,6 triliun. Untuk market cap di 900 yaitu 1,7 triliun. Kalau kita lihat untuk policy untuk DAX ini cukup menarik banget teman-teman untuk di tahun 2023. Oke, coba kalau kita lihat untuk di tahun 2024 jika disetahunkan untuk policy-nya nih teman-teman. Nah, untuk harganya sama ya 835 dan juga di 900. Untuk PBP-nya di 835 yaitu 1,31 kali, untuk di 900 yaitu 1,41 kali. Untuk P-nya di 835 yaitu 6,54 kali, untuk di 900 yaitu 7,05 kali. Untuk BP-nya yaitu sama ya teman-teman untuk harganya 637,38, untuk D-nya 169,47%, untuk lainnya juga sama 20,02%, untuk EPS 127,60, untuk jumlah saham yaitu 1,9 miliar, untuk ekuitas yaitu 1,2 triliun, untuk laba bersih yaitu 254 miliar, untuk total hutang yaitu 2,1 triliun. Nah, untuk market cap di 835 yaitu 1,6 triliun, untuk di 900 yaitu 1,7 triliun. Nah, kalau kita lihat untuk policy di tahun 2024 ini cukup lumayan menarik ya teman-temannya, nggak tahu jauh beda sih. Tapi ya kalau kita lihat sih untuk utangnya ini agak lumayan meningkat ya teman-temannya, ya seperti kita lihat tadi untuk nama tuh utangnya tadi itu dia. Jadi kalau kita lihat sih untuk policy ini cukup menarik teman-teman. P-nya aja kecil banget ini dan juga PBP-nya. Nah, jadinya kalau kita lihat sih untuk policy untuk DAX ini cukup menarik. Ya pastinya cukup murah teman-teman, itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham DAX dari tahun 2001 ke tahun 2024 mengalami peningkatan terus dari segi pendapatannya tadi, seperti kita lihat tadi ya teman-temannya itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja, tapi sedikit kurang menarik pinjaman kepada perusahaan anak tadi teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Tapi ya nggak masalah juga sih, yang penting dia tuh masih ada digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja itu. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham DAX adalah HP. Tracking awal IPO saham cuan, gacor bisa 6 kali ala. Mari kita lihat teman-teman. Nah, ini dia 6 kali ala dia teman-teman untuk cuan. Ya kalau kita lihat sih ya ini kemarin tuh Pak Prajogo Pangestu teman-teman, Henan Putria Sekuritas ini. Tapi ya kalau saya lihat untuk track recordnya tuh cukup menarik teman. Kalau saya lihat untuk cuan di hari pertama dia HP itu akumulasi teman-teman. Gak tahu apakah Pak PP nya akumulasi atau memang si underweighternya teman-teman. Jadinya kalau kita lihat sih cukup menarik teman-teman. Untuk si underweighternya nih ya kita ambil aja untuk histori cuan aja. Pastinya cukup menarik teman-teman, karena si HP aja di hari pertama dia akumulasi teman-teman. Apakah di hari pertama akan akumulasi? Ya pastinya cukup menarik pastinya teman-teman itu. Apalagi ya kalau kita lihat sih untuk jumlahnya kecil banget ini pastinya itu. Ya semoga saja sih bersahabat itu. Yang keempat, IPO saham DAX ini policy ini tergolong murah banget teman-teman. Dan menariknya lagi mau bagi dividen full 100% tadi. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama tadi kita sudah melihat menariknya dia bagi dividen full 100%, policy cukup murah banget dan juga underweight-nya cukup bagus banget yaitu HP. Nah, apalagi yang kurang ini teman-teman. Kalau kita lihat untuk nama tuh IPO saham DAX ini. Ya semoga saja sih market mendukung teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham DAX ini jumlah lotnya tuh kecil banget teman-teman, 3 juta lot tadi ya, dan harganya tuh lumayan mahal. Nah meskipun 3 juta lot tapi harganya itu mahal teman-teman, tapi policy itu murah banget teman-teman. Pastinya banyak ikut rame dan jatah cuil pastinya. 3 juta lot, bayangkan teman-teman, kalau banyak ikut pastinya rame banget itu teman-teman itu. Ya nanti kita lihat aja teman-teman, semoga saja sih bisa dikasih lumayan juga, tapi nggak mungkin dikasih lumayan. 3 juta lot kecil banget itu pastinya. Ya kalau kita sih kalau bandar mau akumulasi dikeringkan juga lumayan itu teman-teman, mau diangkat ke berapa itu. Tapi ya semua itu tergantung sama bandaran kita teman itu. Yang keenam, IPO saham DAX lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC aja. Yang penting kita cuan, bebas teman-teman. Mau jangka panjang ya lihat dulu kondisi teman-teman market. Ya kalau kita lihat memang dia bagi dividen full 100%, tapi nggak tahu nanti ya teman-teman berapa dia bagi dividennya. Cocok apa enggak? Yang kita ketahuan itu ketika dia mau benar-benar bagi dividen teman-teman. Kalau misalkan 100%, berapa persentase dari per tahunnya untuk dividennya.
Kalau misalkan dealnya tuh lumayan bagus teman-temannya untuk dividennya, wah cukup menarik banget untuk jangka panjang terus untuk das ini. Tapi kalau misalkan dia kecil banget dividennya nggak sesuai, ya sudah, lebih baik kita cari yang saham pertambangan yang lebih bagus teman-teman. Nah itu dia. Tapi ya untuk momentum jangka pendek biasanya untuk IP hantal ya kita IPC aja, yang penting cuan. Misalkan tidak kalah sudah kita jualan, misalkan tidak kalah sudah kita hold sampai berapa di mana harganya akan mentok naik di teman-teman itu. Ya semoga saja sih teman-temannya adalah bonus, karena untuk lihatnya ini lumayan besar juga ya, takutnya nanti banyak retail malahan seperti kemarin di bulan Oktober ini jelek banget seperti untuk IPO yang baru ini teman-temannya, ya jadinya nggak bagus banget. Ya semoga saja sih di bulan November tuh bagus banget teman-teman. Ya semoga saja sih dikasih cuan semua kita teman-teman untuk IPO saham das ini. Ya harapan saya sih semoga saja di hari pertama pastinya untuk penjatan kecil ini teman-teman. Ya semoga saja sih kita tuh diberikan banyak rezeki teman-teman. Ya ini baru satu ya teman-temannya untuk IPO saham di bulan November. Semoga saja sih akan muncul lagi teman-teman, kita tunggu saja itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham das ini. Jadi gimana menurut teman-teman? Underwater cukup menarik, polisi cukup murah, mau bagi dividen full 100%. Nah mungkin bingung ya, pastinya ikut aja pastinya. Kita gak tahu mau untuk jangka panjang atau gimana nantinya. Yang penting kita cuan IPC aja itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.